suatu sumber, bagaimana penulisan pustakanya. Kalau menurut kami, kita harus melihat dulu bagaimana kesalahannya itu. Apabila kesalahannya itu misalnya kita perbaiki lalu malah mengarahkan kita ke sumber yang lain, lebih baik dibiarkan saja seperti itu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ketika kita perbaiki itu tidak mengarahkan kita ke sumber yang lain atau tetap mengarah pada sumber yang kita maksud, itu tidak masalah. Contohnya misalnya kesalahan pemilihan kata. Ketika pemilihan katanya itu kita ganti dengan kata yang lebih tepat, itu kan bisa jadi mengarahkan kita ke sumber yang lain. Nah, nantinya malah menyulitkan kan. Jadi lebih baik dibiarkan saja apa adanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kesalahannya itu seperti kesalahan huruf kapital dan kita perbaiki, itu kan tidak menimbulkan resiko beda referensi. Jadi tidak apa-apa sih menurut kami untuk diperbaiki. Seperti itu. Bagaimana kelompok 1, apa bisa diterima? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengenai penulisan judul yang berbahasa asing dalam daftar pustaka. Menurut pengamatan kami, menurut pendapat kami, penulisan judul yang berbahasa asing dan daftar pustaka akan sama seperti penulisan judul berbahasa Indonesia. Jadi misalkan seperti yang dibilang teman kita Aziza, dalam penulisan judul dengan buku sebagai sumber acuan, penulisan judulnya itu dimiringkan, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Menurut kami, penulisan judulnya sama-sama dimiringkan, seperti itu. Begitu pula dengan daftar pustaka dengan sumber lainnya yang sebagai acuan. Akan tetap sama penulisannya seperti standar yang sudah berlaku. Seperti itu. Apa kelompok 2 bisa menerimanya? Baik, terima kasih Mbak Mirna atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, izin menjawab untuk kelompok 3. Tadi pertanyaannya, dari penjelasan kalian tentang penulisan daftar pustaka, itu menggunakan gaya yang mana? Apakah gaya MLA, APA, atau Cicaku? Nah, sebelumnya kalau APA itu kan American Psychological Association. Salah satu ciri gaya penulisannya itu, nama penulisnya itu ditulis sebagai inisial. Jadi dibalik tapi yang huruf nama pertamanya tuh ditulis sebagai inisial. Terus kalau MLA tuh gaya penulisannya tuh ditulis nama lengkap, terus tahun terbitnya tuh diletakkan pada bagian akhir. Kalau CMS atau Cicaku Manual of Style, salah satu ciri penulisannya tuh nama penulis utuh dan dibalik, gitu kan. Nah, dari ciri tersebut tuh dan pembahasan kelompok kami tuh menggunakan gaya penulisan CMS, Cicaku, dan gaya penulisan daftar pustaka. Menurut CMS tersebut juga yang paling mirip dengan contoh penulisan pada Bu Epi. Untuk kelompok 3, apakah bisa menerima jawaban? Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke sesi tanya jawab kedua yang akan digunakan untuk kelompok 4, kelompok 6, dan kelompok 7. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Mas Mbak, kelompok 5 izin bertanya.
Untuk penulisan daftar pustaka Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, itu kan tadi disebutkan secara garis besar ya, jadi nggak perlu ada tahun dan sebagainya. Tapi kan kita tahu amandemen itu ada 4 kali nih. Kalaupun misalnya nih kami mau nambahkan tahun supaya itu lebih merujuk ke amandemen yang keberapa, itu tetap nggak boleh atau gimana? Makasih. Bagaimana kelompok 5? Apakah pertanyaannya sudah dirasa cukup jelas? Sudah. Baik, selanjutnya ke kelompok 6. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurani Satmutohar, nomor absen 23, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya terkait penulisan daftar pustaka dengan sumber artikel dari laman Surat Kabar. Misalnya pada artikel tersebut terdapat nama jurnalis dan juga terdapat nama ahli yang memberikan pendapat. Di mana pendapat dari ahli tersebut dikutip dalam karya tulis. Nah, pertanyaannya, nama siapa yang harus ditulis pada daftar pustaka? Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah dirasa jelas kelompok 5? Sudah. Baik, selanjutnya ke kelompok 7. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana kelompok 7? Apa? Mohon maaf, suaranya belum masuk. Kepada kelompok 7. Halo. Sekarang sudah masuk. Silakan. Tadi ada sedikit gangguan mikrofon. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya.
Izin memperkenalkan diri, saya Faisal, absen 21, perwakilan dari kelompok 7. Izin bertanya. Apabila kita mengambil suatu kalimat dari suatu laman untuk dimasukkan ke karya tulis yang kita buat, dan laman tersebut menuliskan citasinya dari buku, untuk penulisan daftar pustakanya bagaimana ya? Apakah cukup dituliskan bukunya saja, lamannya saja, atau keduanya perlu dimasukkan semua ke dalam daftar pustaka? Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apabila bukunya perlu dimasukkan ke daftar pustaka, namun kita tidak dapat menemukan bukunya dalam bentuk e-book atau fisiknya, sehingga kita susah untuk menuliskan ke daftar pustaka, karena detail dari bukunya tadi tidak kita ketahui. Untuk penulisan daftar pustakanya bagaimana ya? Terima kasih. Kepada kelompok 5, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, saya akan memberikan waktu sekitar 5-6 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan.